Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin kebijakannya menempatkan dana kas pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah perbankan nasional akan menggerakkan ekonomi nasional. Purbaya masih mengandalkan kebijakan terbarunya untuk menggerakkan perekonomian nasional. Menteri Keuangan menuturkan bahwa dana kas pemerintah 200 triliun yang masuk ke perbankan akan digunakan oleh Bank Nasional yang menerima dana tersebut. Menurut Purbaya, 5 bank yang menerima dana segar itu secara otomatis akan mengelolanya dengan menyalurkannya dalam bentuk perkreditan. Dengan demikian, ekonomi sektor real akan berdampak dan bergerak. Kan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana boleh sebutkan ya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi ini kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya? Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost, sekitar 4% ya costnya. Kalau dia nggak keluarin kredit kan dia harus bayar uang cost itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk mengalirkan dana itu. Beralih ke kabar lainnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan hasil tindak lanjut dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Salah satu hasil tindak lanjut yang diungkapkan Kejagung adalah hasil penggeledahan apartemen milik Nadiem yang dilakukan tim penyidik pada 2 pekan lalu. Dari hasil penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen. Selain penggeledahan apartemen, Kejagung pun menjelaskan proses pengajuan red notice kepada Interpol terhadap mantan staf khusus Nadiem, Juristan, yang kini berstatus buronan dan berada di luar negeri. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 4 September lalu. Nadiem dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. NAM. Saat ini pemeriksaan jelas sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara Nadiem tetap tersangka dan sudah dilakukan penahanan oleh penyidik. Sedangkan terhadap pihak-pihak yang terkait ini di beberapa baik perusahaan yang dianggap keterkaitan dan bagian dari penyedia sudah dilakukan juga beberapa pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka untuk pembuktian terhadap yang bersangkutan. Perbuatan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain juga kan unsurnya sudah jelas di situ. Yang jelas saat ini penyidik tetap melakukan pendalaman bagaimana mengungkap fakta-fakta hukum yang nantinya akan berkembang, apakah nanti ada pihak terlibat yang lain, nanti kita lihat aja. Sementara untuk saat ini Chromebook hanya 5 tersangka, termasuk yang saudara NS itu. Yang jelas on proses, yang sepengetahuan dari kami terhadap misalnya dari NCB sudah ke Paris tuh ya. Kita tunggu aja approve dari Lyongnya dari Interpol pusatnya.